Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih adik-adik semua untuk bisa kuliah walaupun secara daring untuk hari ini karena hari Selasa kemarin saya masih ada di Jakarta ya. Dan tadi yang kelas A dan C itu saya gabung dan kelas B insya Allah ini bisa satu kelas sendiri. Eh, kita mulai untuk materi perkuliahan kita. Mata kuliahnya adalah metodologi penelitian dan biostatistik ya. Jadi karena setelah UTS itu adalah materi biostatistik, jadi materi ini adalah saling keterkaitan sebenarnya antara metodologi dan biostatistik karena memang keduanya itu adalah suatu alat ataupun materi pendukung untuk melakukan penelitian, membantu adik-adik pada saat nanti menyusun skripsi atau karya ilmiah untuk tugas akhir dan mungkin nanti kalau sudah kerja di layanan kesehatan, adik-adik akan juga menghadapi berbagai macam data ya dan juga mungkin masalah-masalah kesehatan yang ditangani di tempat praktek ya. Baik, saya akan share screen dulu. Mungkin di materinya Bu Iza, saya kira sudah lengkap terkait dengan metode penelitian ya. Saya tinggal melanjutkan nanti bagian mana sih sebenarnya kaitannya itu antara materi metode penelitian dengan biostatistiknya. Ya. Jadi saya ke bagian ini. Oh ya, perkenalan dulu saya Bu Yuli Kusumawati, bisa dipanggil Bu Yuli gitu aja ya. Saya juga dari Prodi Kesehatan Masyarakat yang kebetulan diminta untuk membantu mengampu mata kuliah metode penelitian dan biostatistik yang kebetulan karena S3 SKS jadi banyak sehingga kita bertim ya, tim teaching bagian teori awal bisa, bagian apa namanya teori setelah UTS saya dan bagian prakteknya full Bu Ayub ya. Kita bertim ya. Oke, jadi biostatistik ini gambaran mata kuliahnya merupakan mata kuliah pendukung sebagai dasar perhitungan untuk menggambarkan masalah kesehatan umumnya dan mendukung pengelolaan data penelitian dan juga analisis variabel terhadap suatu masalah kesehatan khususnya tentang fisioterapi. Karena nanti yang kita eh, apa namanya kita biostatistik ini diterapkan di bidang fisioterapi, walaupun di kesehatan secara umum itu semuanya ada ya. Nah, nanti manfaat mata kuliah ini adalah akan memberikan atau mengenalkan nilai-nilai statistik ya. Apa itu nanti nilai-nilai statistik akan saya jelaskan, kemudian bagaimana menghitung nilai-nilai statistiknya, kemudian tentang memilih teknik sampling yang sesuai, mungkin bagian itu dijelaskan oleh Bu Iza, sampling dan teknik sampling ya, cara pengambilan sampel, kemudian pengumpulan data, penyajian data, kemudian analisis data, serta menentukan dan mengaplikasikan jenis uji statistik mana yang tepat, ya, yang sesuai untuk menggambarkan dan memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi khususnya fisioterapi, ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya setelah UTS itu saya lebih menjelaskan tentang konsep pengertian statistik, konsep data, jenis dan skala data, kemudian cara-cara pengumpulan data barangkali sudah dijelaskan di metode penelitian. Nanti sedikit saya singgung, kemudian menjelaskan cara mengolah dan menyajikan data, kemudian menerapkan cara-cara perhitungan atau menentukan nilai-nilai tendensi sentral atau nilai-nilai pemusatan dari suatu kumpulan data yang meliputi rata-rata, median, modus, dan juga cara mengartikannya.
menginterpretasikannya, kemudian nanti kita akan menerapkan perhitungan nilai-nilai penyebaran atau variabilitas data, yaitu nilai minimal, nilai maksimal, kemudian standar deviasi, varian, kuartil, dan juga yang lainnya, serta bagaimana cara memaknai atau menginterpretasikan data tersebut. Nah, kemudian tujuan yang lain adalah menjelaskan teknik sampling dasar. Ini tidak usah saya ulangi, nanti sudah dijelaskan Bu Isa. Kemudian memahami pengertian apa itu hipotesis dan juga jenis-jenis hipotesis. Kemudian menerapkan cara analisis data dengan uji hipotesis, dan menerapkan perhitungan uji hipotesis sesuai dengan kondisi data yang kita hadapi. Nah, terkait dengan kondisi data itu nanti akan kita jelaskan dulu tentang apa yang dimaksud dengan data, kemudian jenis-jenis data, sehingga ketika kita nanti mau memilih uji hipotesisnya itu menggunakan uji statistik yang mana itu harus disesuaikan dengan kondisi datanya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian atau konsep data ya. Jadi statistik itu adalah sebuah bidang ilmu yang menyangkut masalah bagaimana pengumpulan data, bagaimana menata data, bagaimana membuat ikhtisar ya atau ringkasan data dari yang sudah kita kumpulkan itu. Ya, kemudian berkaitan juga kegiatan untuk menarik kesimpulan atau proses inferensi tentang populasi keseluruhan berdasarkan data yang diamati pada sampel. Nah, nanti akan saya jelaskan populasi dan sampel itu maksudnya seperti apa. Nah, kemudian biostatistik adalah konsep dan metode statistik yang diterapkan pada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia. Ya, ilmu biologi, ilmu kedokteran, kesehatan, farmasi. Artinya ilmu ini, statistik ini sebenarnya semua bidang ilmu ada. Ekonomi juga ada statistik, teknik juga ada statistik, pendidikan juga ada statistik. Tetapi karena statistik ini kita terapkan bidang kesehatan dan kedokteran ini berkaitan dengan makhluk hidup, maka kita menyebutnya sebagai biostatistik. Ya. Statistik itu apa sih? Nah, statistik itu merupakan kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau juga perhitungan. Jadi kita ketika mengukur atau menghitung sesuatu, kemudian hasil hitungannya dan hasil pengukurannya itu kita tulis, kita data, itulah yang disebut dengan data. Ya. Kemudian statistik dapat juga diartikan sebagai data sampel. Ya, data sampel itu berarti data yang dikumpulkan pada sampel. Ya. Nah, statistik adalah sebagai metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, mengadakan analisis data, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Jadi gini, statistik itu alat, ya. Metode penelitian juga alat. Ya, kalau materinya yang kita pelajari, misalkan tentang kasus stroke, penderita stroke, atau terapi manual terhadap terapi manual pada low back pain, atau masalah-masalah keluhan-keluhan yang banyak terjadi di masyarakat, misalkan penyakit stroke ya. Nah, itu kita kumpulkan datanya ya dengan langkah yang benar, dengan alat yang tepat. Kemudian data yang sudah terkumpul itu nanti kita olah, minimal kita deskripsikan, sehingga kita akan mendapat gambaran bahwa kasus stroke lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan misalnya. Kemudian pemanfaatan
klinik fisioterapi lebih banyak pada daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan misalnya. Nah, dari hasil-hasil itu maka peneliti bisa mengambil keputusan, oh berarti kebutuhan tenaga fisioterapi lebih banyak di kota daripada di desa. Tapi di desa pun kalau nanti masyarakat sudah pada tahu tenaga fisioterapis itu pasti akan dibutuhkan juga. Oh berarti nanti ada peluang untuk membuka klinik di desa misalnya. Nah itu harus menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan dengan metode statistik yang benar. Ya, itu salah satu pemahaman kita tentang apa sih fungsi dari statistik. Ya, oke. Sekarang klasifikasi statistik. Ya, statistik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu statistik deskriptif dan statistik analitik atau inferensial. Nah, statistik deskriptif itu berusaha menggambarkan data yang mungkin tadinya data itu sudah banyak kita kumpulkan, tapi masih berserakan, belum bisa terbaca, belum bisa dimaknai, atau belum bisa menjadi informasi yang menarik. Nanti dalam statistik deskriptif itu akan mengorganisir atau mengelola dengan baik data itu dan diubah menjadi bentuk yang lebih informatif, baik itu dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, ya, atau diagram, ataupun juga angka-angka yang mendukung. Ya, itu untuk statistik deskriptif. Sedangkan untuk statistik inferensial nanti berkaitan erat dengan pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan dari ciri-ciri populasi berdasarkan perhitungan data dari sampel. Nah, ini di sini ada kata-kata mengambil kesimpulan, kuncinya itu mengambil kesimpulan ciri-ciri populasi, tapi data yang dikelola adalah data sampel. Itu kata kunci dari statistik inferensial, ya. Oke. Statistik deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan yang berkaitan dengan penyakit dan kesehatan masyarakat berdasarkan hasil pengamatan yang nyata. Jadi harus berdasarkan data yang apa adanya, ya. Nah, statistik inferensial nanti karena kita akan membuat kesimpulan secara umum pada populasi, tapi hanya menggunakan data dari sampel, maka ada proses estimasi. Dan yang kedua adalah proses uji hipotesis. Ya. Nah, nanti di bagian uji hipotesis ini ada dua kelompok statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, sekarang kita kaitkan antara statistik dengan penelitian, ya. Nah, penelitian itu yang sudah dijelaskan Iza, ya, mungkin itu adalah cara ilmiah, ya, cara yang masuk akal untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuannya untuk apa? Nah, sebenarnya kalau di pelayanan kesehatan, misalkan di puskesmas, di rumah sakit, atau di klinik fisioterapi, atau di masyarakat, itu mungkin akan ada kasus-kasus atau kejadian-kejadian, misalkan penyakit stroke, LBP, jatuh. Nah, itu pasien akan datang, ya, kemudian akan diberikan terapi, misalkan, ya, itu secara langsung atau secara rutin datanya akan terkumpul. Misalkan kunjungan pasien atau penderita stroke di rumah sakit, kan itu rumah sakit menampung banyak penderita stroke. Berarti ada banyak pasien yang datang ke situ. Kalau kita kumpulkan datanya setiap bulan, maka akan terkumpul banyak kasus, mungkin ratusan kasus stroke, ya, misalkan. Nah, itu kalau kita tidak melakukan penelitian dengan tujuan khusus, maka itu sebenarnya sudah ada proses
pengumpulan data secara rutin yang masuk ke pelayanan kesehatan. Tapi ketika kita misalkan Anda adik-adik semua itu nanti mau melakukan penelitian untuk tugas akhir skripsi, maka kita memiliki tujuan tertentu kan, ya memiliki tujuan tertentu, datanya di rumah sakit sudah ada dari kegiatan rutin pelayanan. Tapi karena peneliti mau melakukan penelitian lebih spesifik, misalkan terapi manual untuk pasien stroke. Nah, berarti kita kan datang dengan tujuan tertentu, maka itu akan menggunakan langkah-langkah penelitian. Ya, jadi cara penelitian itu merupakan cara juga yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Yang pertama adalah rasional. Jadi harus bisa diterima dengan akal sehat. Ya. Rasional itu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia, bisa dilogikan. Ya, berarti misalkan stroke itu terjadi karena apa, kemudian mengapa terjadi paralisis, kemudian bagaimana terapinya, itu menggunakan langkah-langkah atau metode ilmiah sehingga itu bisa diterima akal sehat atau masuk akal ya. Nah, kemudian yang kedua adalah empiris. Empiris itu dapat diamati dengan indera manusia, baik dari mata, pendengaran, kemudian apa namanya, mengukur, dirasakan, atau didetikkan, ya detak jantung misalkan. Nah, itu berarti datanya harus empiris, harus bisa diamati dengan indera manusia. Kemudian yang ketiga adalah sistematik, berarti menggunakan langkah-langkah tertentu yang logis, tidak bisa loncat-loncat, harus urut, ya harus urut. Itu namanya sistematis. Nah, nanti saya jelaskan langkah-langkahnya di bagian belakang. Nah, ini alur penelitian. Kan kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Iza. Jadi kalau alur mau melakukan penelitian itu dimulai dari mana? Dimulai dari cari masalah. Bukan membuat masalah ya, tapi mencari masalah. Masalah ada di masyarakat saat ini apa yang kira-kira memang masih tinggi kasusnya selain stroke, jantung, atau mungkin di bagian ada LBP, ada risiko jatuh, atau ada kasus skoliosis pada anak, atau risiko jatuh pada lansia. Nah, itu kan masalah-masalah. Kemudian nanti akan dicari teorinya, bagaimana bisa mengatasi masalah tersebut, ya secara teori bagaimana, kemudian ada hipotesis atau dugaan-dugaan sementara. Nah, untuk menjawab hipotesis ini maka perlu dilakukan pengambilan data. Pengambilan datanya kalau kasusnya sedikit, ya boleh saja diambil semuanya. Tapi kalau kasusnya banyak, di rumah sakit itu ratusan atau bahkan ribuan, apakah kita mau mengambil semuanya datanya untuk diteliti? Boleh, itu hasilnya akan bagus. Tetapi peneliti pasti memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, dan keterbatasan sumber daya. Sehingga mahasiswa kalau misalkan diteliti, kamu nanti penelitiannya melakukan terapi pada pasien stroke sampai dia betul-betul sembuh ya, bisa jalan normal ya, kira-kira berapa lama? Nah, kan nanti Anda nggak lulus pasti seperti itu, maka Anda membatasi diri. Nah, membatasi diri, saya nanti bagian ini saja, bagian terapi manual saja mungkin hanya diamati 1 bulan maksimal atau 3 bulan maksimal, misalkan begitu ya. Nah, terus sampelnya berapa? Padahal kasusnya pasien itu ribuan loh di rumah sakit. Bu, saya boleh enggak ngambil sampelnya hanya 10? Ya boleh aja, tapi alas ilmiahnya apa? Nah, itu harus ditentukan di bagian di sini, penentuan sampel. Nah, cara pengambilan sampelnya pun juga harus benar ya, ada kelompok random atau dengan cara mengundi, undian, ada yang tidak menggunakan undian tapi ada kriteria-kriteria tertentu yang disebut dengan purposive. Nah, itu
sudah masuk di materinya Fiza ya. Nah, setelah kita mendapatkan data yang sudah kita kumpulkan dari sampel, maka dari data itu kita akan kelola, kemudian ditata, kemudian diolah, disajikan dengan baik menjadi informasi, bisa melakukan pengujian hipotesis dari apa yang akan diteliti, dugaan sementaranya sampai mengambil kesimpulan. Nah, di sini adalah peran biostatistiknya ada di sini. Dari pengumpulan, penyajian, pengujian hipotesis sampai pengambilan kesimpulan ini peran di biostatistik. Ya, kalau materi-materinya terkait dengan fisioterapi, silakan nanti cari masalah, bukan membuat masalah, cari masalah yang memang kira-kira masalah itu masih banyak dan perlu dilakukan penelitian untuk diselesaikan. Oke, nah sekarang peran statistik dalam penelitian. Ya, satu, sebagai alat untuk menghitung besar sampel diambil dari suatu populasi. Nah, karena alat, maka mungkin ini sudah diberikan contoh dari Bu Iza, atau nanti barangkali teknik untuk menentukan besar sampel itu ada rumusnya, banyak dan harus dipilih yang tepat. Mungkin akan dijelaskan Bu Ayu di bagian penghitungan besar sampel, nanti bisa dihitung baik itu manual maupun dengan software atau alat yang sudah tersedia. Ya. Yang kedua adalah alat untuk mengkaji validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji dulu. Yang dimaksud dengan instrumen di sini adalah alat-alat, ya, alat-alat untuk mengumpulkan data. Ya, alatnya apa? Misalnya kalau penelitian kita tentang pengetahuan, sikap, persepsi terhadap pelayanan klinik fisioterapi, misalkan, berarti menggunakan instrumen kuesioner, daftar pertanyaan. Atau kalau penelitian kita sudah langsung mengukur kekuatan otot, nah instrumennya di fisioterapi apa? Atau mengukur keseimbangan, atau mengukur nyeri. Nah, nyeri itu di fisioterapi instrumennya apa, alatnya apa. Nah, kalau itu mau digunakan untuk penelitian, maka bisa dilakukan uji validitas dan reliabilitas dulu. Nah, itu nanti di statistik juga akan ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian yang ketiga, teknik-teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif dan menjadi informasi yang menarik. Nah, nanti di dalam statistik kalau data itu sudah terkumpul, maka data yang mentah tadi yang masih berserakan nanti harus ditata dalam bentuk tabel, grafik, atau bahkan sehingga orang yang membaca itu paham, atau orang-orang yang apa namanya berperan untuk memanfaatkan data itu bisa paham, ya, misalkan direktur rumah sakit atau kepala puskesmas, atau kalau di klinik fisioterapi ownernya, misalnya ownernya itu akan membeli alat, misalkan ya, ownernya akan membeli alat, mau mengembangkan klinik fisioterapi, kira-kira alat yang dibutuhkan apa, seberapa banyak, tentunya berdasarkan data pasien yang datang itu keluhannya yang banyak apa, kasus saya harus diselesaikan apa, misalkan oh ternyata harus banyak mengalami yang datang itu banyak keluhan LBP. Untuk menyelesaikan mengatasi LBP di masyarakat, kira-kira alat yang dibutuhkan apa. Nah, data-data pasien dikumpulkan, nanti disajikan dalam bentuk grafik, bahkan sehingga owner tahu ini loh bos, misalkan ya, ini loh Pak, pasien kita banyak datangnya keluhannya ini grafiknya seperti ini, datanya seperti ini. Silahkan nanti kita harus mengembangkan klinik fisioterapi dengan alat-alat apa yang mau dibeli misalnya. Itu salah satu peran dari statistik ya. Oke, yang keempat adalah alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Nah, kalau tadi di puskesmas dan di rumah sakit itu terkumpul data rutin,
ya, data rutin atau catatan pasien bisa dianalisis secara deskriptif. Nah, kalau nanti kita melakukan penelitian, berarti kan kita ada sebuah pertanyaan sementara dari penelitian ini. Misalnya, pertanyaan sementara ini eh, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kepatuhannya untuk melakukan terapi misalnya pada pasien stroke gitu. Kira-kira lebih patuh mana laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan terapi misalnya begitu. Berarti nanti ada tujuan-tujuan khusus yang akan kita jawab dari pengujian hipotesis tersebut. Nah, itu nanti dibantu dengan statistik. Ya. Sebelum masuk ke nanti uji-ujinya, maka kita harus mengenal dulu macam-macam statistik ya. Dalam arti statistik itu data. Jadi kalau orang paham statistik, tentunya paham datanya. Ya. Nah, dalam arti luas, statistik dapat diartikan sebagai alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Ya, tadi contohnya, oh ternyata kasus yang datang lebih banyak LPP, alat yang dibutuhkan adanya misalkan SWD atau apa. Nah, itu nanti perannya di situ ya. Nah, kita di institusi pendidikan, terutama adik-adik, statistik ini sangat membantu ketika nanti membuat penelitian untuk tugas akhir skripsi ya. Nah, statistik dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik analitik atau inferensial. Jadi ini sama ya, atau ya. Nah, di bagian statistik analitik atau inferensial ini ada dua kelompok lagi, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Ya, nanti saya jelaskan berikutnya. Oke, apa itu yang dimaksud dengan statistik deskriptif? Statistik deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu data dari hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau tidak ada membuat kesimpulan secara umum. Istilahnya adalah generalisasi atau inferensi. Jadi gini contohnya, kalau adik-adik penelitian di klinik misalnya, klinik fisioterapi, pasiennya yang datang hanya sekitar 30. Kemudian dari pasien 30 itu kita ambil yang spesifik, misalkan ya kasus LPP misalnya. Kalau 30 itu kita teliti semua, maka hasil dari pengolahan datanya nanti menggunakan data deskriptif. Ya, tapi kalau adik-adik itu misalkan tadi penelitian tentang stroke di rumah sakit atau di puskesmas kasusnya banyak, tadi saya menyampaikan diambil semuanya bagus. Tetapi kalau adik-adik tidak mampu untuk mengambil semuanya, maka boleh mengambil sampel. Sebagian kecil saja. Kasusnya ada 3.000, Anda mengambil 200. Nah, 200 itu banyak ya. Susah untuk mengumpulkan. Nah, boleh ketika adik-adik meneliti dan mengambil sebagian kecil dari anggota populasi, yaitu mengambil sampelnya tadi, contohnya 200, kemudian data dari sampel itu kita kumpulkan, kita olah, kita analisis, kemudian kita ambil kesimpulannya, dan kesimpulannya itu kita terapkan pada populasi di mana data itu kita ambil, kita simpulkan di rumah sakit X misalkan. Berarti itu bukan statistik deskriptif lagi, tetapi masuk ke statistik inferensial atau statistik analitik. Ya, ini itu. Jadi kalau hanya menggunakan seluruh anggota populasi, tidak ada kesimpulan secara umum, maka disebut dengan statistik deskriptif. Tapi kalau kita menganalisis sampel, kemudian membuat kesimpulannya untuk populasi, maka itu masuk ke statistik inferensial. Oke,
statistik deskriptif itu menggambarkan suatu proses atau karakteristik penduduk atau masyarakat atau situasi tertentu dengan kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan tanpa menarik kesimpulan secara umum. Itu berarti statistik deskriptif. Oke, tadi sudah saya sampaikan, statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau dibuat kesimpulan secara umum untuk populasi di mana sampel diambil. Nanti ini statistik inferensial, sorry ya, ini harusnya judulnya statistik inferensial. Sebentar, saya ganti dulu. Statistik inferensial. Oke. Nah, ada dua kelompok, nanti bedanya apa, parametrik dan parametrik, saya jelaskan di berikutnya. Nah, kalau statistik parametrik itu terutama digunakan untuk menganalisis data yang skalanya interval atau rasio. Nah, sebentar ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan, mohon maaf. Nah, tadi ya statistik inferensial ya, ini tadi sampai sini. Jadi, kalau statistik inferensial itu ada dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Kata kuncinya, satu, statistik parametrik itu untuk menganalisis data interval atau rasio dan berdistribusi normal. Apa itu data yang interval atau rasio? Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Oke, kemudian yang statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dan dari populasi yang bebas distribusi, artinya distribusinya tidak normal. Jadi itu yang perlu diingat-ingat ya. Oke, nanti saya jelaskan apa itu interval, rasio, nominal, dan ordinal. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian data ya. Data adalah sebuah set nilai atau serangkaian gitu ya, set nilai yang dicatat dari sebuah atau lebih unit pengamatan. Sebagai contoh gini, kalau kita penelitian dan yang kita teliti adalah kasus stroke, ya, satu pasien stroke kita sudah mencatat ada karakteristik yang banyak. Satu, umur. Dua, jenis kelamin. Satu orang pasien ya. Satu orang pasien itu kalau kita data tuh umur, jenis kelamin, tekanan darah, berat badan, tinggi badan, kadar HB, misalkan kadar kolesterol dan lain-lainnya itu hanya satu pasien. Kalau pasiennya ada banyak, berarti kita mengumpulkan satu pasien banyak karakteristik dan banyak pasien. Berarti itu menjadi sebuah set nilai dari lebih banyak pengamatan. Itu namanya data. Nah, data yang diperoleh dari penelitian memiliki kriteria yang pertama harus valid. Valid itu menunjukkan derajat ketepatan pengukuran. Kalau kita menimbang berat badan, maka kita harus menggunakan alat atau timbangan yang tepat. Apakah mau pakai timbangan pegas, timbangan digital, atau timbangan macam-macam, itu yang paling valid yang mana, itu yang lebih bagus yang kita gunakan itu.
ya. Yang kedua adalah reliable. Reliable itu menunjukkan derajat konsistensi atau keajikan. Kalau kita mengukur atau meneliti dan mengumpulkan data, misalkan berat badan tadi ya, jangan hanya sekali dalam mengukurnya, menimbangnya. Misalkan berat badannya 50, nanti ditimbang kedua 50,1, ditimbang lagi 49,99. Nah, kalau itu adalah angka yang atau yang konsisten, maka itu disebut sebagai data yang reliable. Nah, yang ketiga adalah objektif. Objektif itu menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang. Nah, ini biasanya yang sering saya temui itu tentang pengukuran nyeri. Nah, di fisioterapi itu ada pengukuran nyeri. Skalanya seseorang diminta mengukur nyerinya itu seberapa tinggi tingkatannya dari 0 sampai 10 misalnya ya. Nah, kadang-kadang satu orang dengan orang lain itu memiliki tingkat kekuatan terhadap nyeri itu beda-beda. Mungkin ada orang yang tahan nyeri, ada orang yang tidak tahan nyeri. Jadi ketika diminta diobservasi ya, coba Bu, tangannya diangkat bagian ini ke sini gitu ya. Kira-kira nyerinya seberapa tinggi, diberi skor antara 0 sampai 10. Nah, itu akan membuat berbeda-beda jawabannya. Nah, itu sebenarnya kurang objektif ya. Tapi kalau itu sudah menjadi suatu kesepakatan dan ada derajat persamaan persepsi antar orang, sudah sudah diuji validitasnya dan itu dianggap sama, maka itu dianggap sebagai data yang objektif ya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam data ya. Data ada dua kelompok secara besar, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kategori dan data numerik, angka. Ya, nanti data angka ini yang bagian kuantitatif itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu data diskrit, itu biasanya datanya angka utuh, dan kontinu itu yang angkanya bisa desimal ya. Kemudian di bagian data kuantitatif itu nanti dipilah-pilah lagi menjadi skala pengukuran ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini secara garis besar seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke data keterangannya masing-masing ya. Nah, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam kata, kalimat, atau gambar. Misalnya, contohnya data jenis kelamin. Kan hanya disebutkan apa jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Ya, kata-kata kan. Kemudian golongan darah pasien, misalkan A, B, AB, dan O. Itu kan juga keterangan ya. Kemudian masih ada banyak lagi data kualitatif yang kita disebut dengan data kategori. Nah, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau sering disebut dengan numerik. Ya, tolong diingat-ingat. Numerik itu berarti angka. Nah, data kuantitatif ada dua macam, yaitu data diskrit atau nominal. Tolong dibedakan. Nominal berbeda dengan numerik ya. Nah, tapi ini juga masuk ke sini ya, masuk ke bagian angka ya. Data diskrit atau nominal adalah data yang dapat digolongkan secara terpisah. Ya, data diperoleh dari hasil menghitung. Jadi misalkan jenis kelamin pasien 15 laki-laki, 30 perempuan. Nah, berarti itu jenis kelamin itu maksudnya data diskrit. Ya, angkanya adalah angka menghitung. Ya, misalkan jumlah anak dalam keluarga ada 1, 2, 3. Nah, itu berarti data diskrit. Ya.
Yang kedua, yang data kuantitatif atau numerik itu ada data kontinu. Data kontinu itu data yang bervariasi menurut tingkatan dan diperoleh dari hasil pengukuran. Berarti kalau data pengukuran biasanya memiliki alat ukur. Berat badan dengan timbangan, ya, tinggi badan dengan meteran. Kemudian kalau di fisioterapi ada apa lagi ya, misalkan nyeri, itu apa skala apa, itu berarti termasuk kontinu. Tapi kontinunya apakah ada nyeri yang 3,5, 5,5 gitu ada atau enggak, nanti kita kita explore lagi ya. Kemudian data apa lagi yang mengukur, misalkan tekanan darah menggunakan tensimeter. Nah, itu berarti data yang kontinu, ya, hasil pengumpulan. Nah, data kontinu ada 3, yaitu data ordinal, yaitu berbentuk ranking atau peringkat. Bila dalam skala, maka jarak satu data dengan data yang lain tidak sama. Misalkan tadi ya, nyerinya ada yang nyeri 3, ada yang nyeri 7, ada yang nyeri 9. Itu mungkin nyerinya itu ya ada tingkatannya, tapi tidak bisa jaraknya sama. Artinya, apakah benar nyeri 9 itu 3 kali nyeri dari angka 3? Kan enggak ya, beda. Itu berarti intinya data ordinal itu adalah data ranking atau peringkat, tetapi dia jaraknya tidak sama, tidak pasti. Ya, oke. Kemudian interval adalah data yang jaraknya sama. Jadi data angka jaraknya sama, tapi tidak punya nilai nol absolut atau nilai nol mutlak. Ya, jadi nolnya ini masih ada artinya. Contohnya adalah suhu 0 derajat Celcius. Ya, bukan tidak ada suhunya, tetapi memang itu menunjukkan suhu titik beku air. Nah, interval. Data ini bisa dirubah menjadi ordinal. Misalkan dingin, sedang, panas, sangat panas. Nah, ordinal ya, tapi jedanya kan apa namanya, jaraknya nggak pasti. Kemudian yang berikutnya adalah data rasio, ya. Data yang jaraknya sama, ya, punya nilai nol mutlak atau absolut. Berarti nol di sini tidak ada apa-apanya, artinya betul-betul kosong. Contohnya berat badan. Nah, kalau berat badan kok 0 kg berarti tidak ada yang ditimbang. Kecuali kalau berat-berat yang memang kecil, misalkan obat, ini 5 miligram, 0,5 gram. Nah, berarti kan tetap masih ada sesuatu yang ditimbang, walaupun satuannya itu sangat kecil, ya. Bisa juga panjang. Panjang itu juga masuk data rasio, ya, karena bisa 3,5 meter atau 5,25 meter. Nah, itu bisa bisa. Tapi kalau 0 berarti tidak ada panjangnya, hanya titik saja. Nah, data ini bisa dirubah menjadi data ordinal dan interval. Ya, gerak dibuat ordinal, misalnya dekat, agak jauh, jauh, ya, gitu bisa juga. Nah, itu berarti belum pasti ya. Nah, nanti ini bisa dirubah kategorinya. Ya. Kemudian setelah nanti adik-adik memahami tentang apa tadi jenis datanya, itu tolong betul-betul dipahami sehingga nanti adik-adik ketika memilih teknik statistik itu tepat, ya. Nah, pedoman untuk memilih teknik statistik, ya, yang pertama adalah macam data yang dianalisis. Jadi kalau nanti penelitian datamu apa aja, misalkan data saya 1 umur, 2 jenis kelamin, 3 keseimbangan pada lansia. Nah, berarti umur itu datanya jenisnya mana? Terus jenis kelamin itu data yang mana? Kategori atau numerik. Kemudian kalau keseimbangan itu maksudnya data kategori atau numerik. Nah, itu nanti digunakan untuk memilih teknik statistik yang tepat. Yang kedua adalah bentuk hipotesis. Ya, hipotesisnya mau deskriptif atau hipotesis yang perbandingan atau hipotesis yang
hubungan. Ya, misalnya gini, kalau Anda mau menduga, kan hipotesis itu adalah dugaan sementara, pertanyaan sementara yang harus dibuktikan dengan data real, data empiris, sehingga kita yakin kesimpulannya apa. Misalnya gini, pada lansia, apakah ada perbedaan risiko jatuh antara lansia laki-laki dan lansia perempuan? Saya hanya menduga, kayaknya risiko jatuhnya lebih sering terjadi pada laki-laki. Nah, untuk membuktikan itu, maka hipotesis itu nanti harus diuji supaya kita yakin. Caranya menguji bagaimana? Kumpulkan data lansia berdasarkan jenis kelamin dan kumpulkan data lansia berdasarkan keseimbangan, barangkali ya, keseimbangan dan teori, bukan, dan risiko jatuh tidaknya itu nanti lebih banyak mana. Nah, kalau sudah dikumpulkan data, diuji, kita bisa menjawab, oh ternyata memang ada perbedaan risiko jatuh atau keseimbangan antara lansia laki-laki dengan lansia perempuan. Ya, misalnya risiko jatuhnya lebih tinggi pada laki-laki dibanding pada perempuan. Nah, itu setelah kita melakukan pengujian hipotesis. Itu salah satu pedoman untuk pilih teknik statistik. Ya, ada macam datanya dan bentuk hipotesisnya. Oke, nah ini tadi adalah ilustrasi ketika adik-adik tadi penelitian itu penelitiannya di rumah sakit Muwardi misalnya. Satu rumah sakit itu dianggap sebagai populasi, pasien yang datang itu semuanya ditulis menjadi populasi. Terus kita mau penelitian hanya mengambil sebagian kecil saja, maka itu disebut sampel penelitian. Bu, ternyata kasusnya itu populasinya ada 2000. Saya boleh sampelnya hanya 30? Ya, boleh saja. Tapi alasannya apa? Apa sudah dihitung dengan menggunakan rumus dan cara yang tepat? Ya, jika sudah benar, ya nggak apa. Itu berarti Anda mengambil sampel untuk dilakukan penelitian pada sampel. Nah, dari data sampel itu kita kan akan mengumpulkan nih karakteristik pasiennya. Tadi setelah itu kita mau mengolah apa namanya datanya tergantung dari hipotesisnya apa. Misalkan tadi eh, hubungan usia dengan kekuatan otot pasien struktur kan. Nah, apakah ada hubungan ya? Kita kumpulkan datanya dari pasien stroke tadi, kita kumpulkan apa namanya usianya berapa, kemudian kekuatan ototnya kita kumpulkan, kemudian kita gunakan untuk menguji hipotesis di sini ya, hipotesis penelitian dibuktikan dengan data sampel. Setelah itu kalau dari data sampelnya tadi kita ngambil sampel berapa ya, misalnya 30 misalkan. 30, kemudian hasil keputusannya bagaimana, kesimpulannya bagaimana, kita akan terapkan di populasi. Nah, berarti proses uji hipotesis statistik berarti membuktikan apakah hipotesis yang telah terbukti berdasarkan data sampel itu dapat diberlakukan untuk populasi atau tidak. Ya, jadi kalau pengambilan sampelnya itu caranya benar, semua sampel mewakili populasi, maka sebenarnya kesimpulan yang didapat dari sampel tadi bisa diterapkan pada populasi. Itu namanya proses inferensial ya. Oke. Nah, apa itu hipotesis? Mungkin ini sudah sempat disinggung di materinya Bu Iza. Di bagian metode penelitian itu ada hipotesis ya. Tapi akan kita lihat apa sih bedanya hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik ya. Nah, dalam penelitian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, baru didasarkan pada teori, hipotesis itu baru berdasarkan teori, belum menggunakan fakta. Nah, ketika kita melakukan penelitian, kita mengumpulkan data, berarti itu mengumpulkan fakta ya. Nah, dalam penelitian dengan analisis statistik inferensial ada dua hipotesis.
yaitu hipotesis penelitian yang berusaha kita jawab kebenarannya, dan hipotesis statistik yang berusaha kita tolak sehingga hasil penelitiannya itu valid. Ya. Oke, sekarang macam-macam hipotesis. Macam-macam hipotesis itu ada 3. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif ini merupakan dugaan terhadap satu nilai variabel dalam satu sampel. Artinya hanya menduga satu nilai saja. Contohnya, kecenderungan masyarakat memilih pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ini mungkin masih umum contohnya ya, tapi saya memberikan contoh yang lebih spesifik. Dari hasil penelitian, misalkan penelitian yang sederhana saja, kita mengumpulkan masyarakat umum, masyarakat awam, ya, masyarakat awam, kita kumpulkan, kita mintai pendapat. Kira-kira kalau dia mengalami nyeri otot, nyeri punggung bawah, kira-kira atau dia terjatuh, terkilir, kira-kira dia lebih memilih ke fisioterapis atau lebih memilih ke pijat tradisional. Nah, kadang-kadang orang awam belum mengenal fisioterapis. Dia akan memilih ke, oh kalau terkilir ke pijat tradisional aja. Nah, kita hanya ingin mencari pendapat seberapa persen yang memilih ke fisioterapis, seberapa persen yang memilih ke pijat tradisional. Nah, itu berarti hipotesis deskriptif. Kita hanya menggambarkan saja kira-kira berapa persen. Nah, contoh yang berikutnya adalah hipotesis komparatif atau perbedaannya. Nah, kalau hipotesis perbedaan ini kita berusaha untuk membandingkan, membuat dugaan terhadap perbandingan sampel atau lebih. Misalnya, kita akan melihat, contohnya ya ini ya, ada perbedaan kekuatan otot pasien stroke laki-laki dan perempuan. Berarti kita akan membandingkan kekuatan otot pasien stroke laki-laki sama perempuan itu sama apa beda. Kalau beda, lebih kuat mana? Sehingga fisioterapis akan bisa menentukan, oh kalau kekuatan ototnya lebih kuat pada laki-laki, kalau yang terjadi stroke pada laki-laki, berarti fisioterapisnya harus kuat ya nanti untuk terapi manualnya. Itu satu hipotesis atau perbandingan. Contoh lain lagi, yang tadi saya memberikan contoh persepsi fisioterapis ya, persepsi masyarakat terhadap pelayanan fisioterapis. Kira-kira orang desa dengan orang kota lebih memilih mana kalau terjadi kasus terkilir misalnya? Apakah lebih banyak yang masyarakat kota daripada desa? Nah, bisa saja jawaban dari penelitian ini adalah ada perbedaan persepsi terhadap layanan fisioterapi antara orang desa dengan orang kota. Orang kota lebih baik daripada orang desa. Oh, berarti banyak fisioterapi akan membuka klinik di kota daripada di desa. Tapi lama-kelamaan ketika kita memberikan edukasi dan pemahaman, mungkin perbedaan ini tidak akan kelihatan sehingga fisioterapis sekarang lebih banyak dikenal di masyarakat pedesaan. Oh, berarti nanti kalau saya mendirikan klinik di desa akan laku dong. Nah, itu nanti implikasinya ke belakang seperti itu. Tapi kita menerapkan pemikiran yang simple, artinya yang jangka pendek, hipotesis perbedaan itu intinya membandingkan antara dua kelompok ya, laki-laki, perempuan, desa, kota, kayak gitu ya. Atau mungkin lebih dari dua kelompok bisa juga ya. Nanti kalau membandingkan lebih efektif mana terapi antara terapi manual dengan alat A dengan alat B untuk menyembuhkan LPP. Nah, ternyata manual terapi A, terapi B paling efektif adalah
terapi C, terapi B misalkan. Oh, berarti nanti ketika ada pasien-pasien yang kasus seperti ini, oke, saya akan menggunakan terapi yang baru, yang metode B misalkan. Nah, itu salah satu aplikasinya nanti ke belakang ya. Oke. Di hipotesis komparatif ada dua juga, hipotesis komparatif dua kelompok dan ada hipotesis komparatif yang lebih dari dua kelompok. Kemudian untuk masing-masing hipotesis komparatif ada yang sampel yang berpasangan dan ada sampel yang independen atau bebas. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis asosiasi atau hipotesis hubungan. Di sini merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya adalah ada hubungan antara frekuensi olahraga dengan kesegaran jasmani. Oke, misalkan ada hubungan antara aktivitas fisik dengan indeks massa tubuh. Apakah frekuensi aktivitas fisik itu yang lebih tinggi akan menurunkan uh, berat badan tubuh atau indeks massa tubuh? Nah, itu bisa dilihat asosiasi atau hubungannya ya. Nah, kalau tadi udah macam-macam hipotesis, sekarang perbedaan antara statistik parametrik dan non parametrik mohon dipahami dan di apa ya, diingat-ingat kata kuncinya. Kalau statistik parametrik banyak digunakan untuk analisis data yang berbentuk interval atau rasio dan berdistribusi normal. Nah, kata kuncinya itu. Sedangkan yang non-parametrik digunakan untuk analisis data yang berbentuk nominal dan ordinal. Data tidak harus berdistribusi normal. Jadi, kata kuncinya itu tolong dipegang ya, supaya nanti kalau ada apa namanya pertanyaan atau soal atau mungkin nanti pas diterapkan di masing-masing skripsinya, datamu seperti apa? Normal atau tidak normal? Oh, data saya angka, numerik, apa namanya, skala datanya interval atau skala datanya rasio. Lah berdistribusi normal apa enggak? Oke, kalau berdistribusi normal pakainya parametrik. Dataku angka, penelitianku ini misalkan, penelitianku tentang apa namanya palsin misalkan. Terapinya harus berapa? Tapi dataku frekuensi nih misalkan frekuensi terapi. Tapi normal apa enggak datanya? Nah, datanya angka tapi tidak normal, berarti pakainya non parametrik, jangan parametrik. Nah, itu adalah konsep-konsep yang perlu dipahami adik-adik sehingga kita nanti berhadapan dengan data apapun nanti akan tepat menggunakan alat statistik yang mana. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, tolong berikan contoh satu saja yang adik-adik ketahui. Terus itu nanti masuk data yang mana? Siapa ya? Rosalia Putri. Halo, Mbak Rosalia Putri. Mbak Rosalia, ada enggak? Halo. Oke, nggak ada respon ya. Mungkin saya ditinggal makan siang mungkin. Mas Nugraha Setia Ramadan. Halo, Mas. Siapa ini panggilannya? Mas Satya. Halo. Oh, nggak ada respon juga. Oke, ditinggal makan siang ini. Hana Bila. Mbak Hana Bila. Ayo siapa? Mbak Hana Bila apa Mbak Retna apa Mas ini yang bisa memberikan komentar?
Paling tidak direspon, saya ada pertanyaan atau tidak. Kalau tidak, sebutkan tidak, sudah jelas. Kalau ada pertanyaan, silakan pertanyaannya disampaikan. Halo, Alisa, Alisa, Ya, Ibu. ya, sudah paham dengan penjelasan saya? Insya Allah paham, Ibu. Oke. Saya kasih contoh data sembarang. Data pasien boleh, data karakteristik mahasiswa boleh, salah satu saja. Kemudian sebutkan apakah itu datanya kategori atau numerik. Oke, salah satu. Kelas B ini sudah praktek dengan Bu Ayu belum? Sudah, Ibu. Oke, prakteknya apa? Prakteknya sudah sampai input data di SPSS? Tadi bahas normalitas data, Ibu. Oke, malah sudah sampai normalitas data. Berarti sudah ada data yang diinputkan di SPSS ya. Coba datanya apa saja sebutkan. Ayo, data yang Ada dimasukkan di berat SPS ada berat berat badan. badan, tinggi Oh, tinggi badan gitu, Bu. oke. Berat badan, tinggi badan itu datanya numerik atau kategori. Numerik, Ibu. Oke, betul. Ya. Terus apa lagi? Ada jenis kelamin. Oke, jenis kelamin berarti numerik atau kategori. Eh, Tadi bisa dinumerikan menggunakan kode satu atau dua, tapi kita menggunakan yang kategori, Bu, Oke, perempuan. ya, betul. Jadi pada saat memasukkan di SPSS, data kategori, misalkan tadi jenis kelamin, itu dibuat kode 0 dan 1 atau 1 dan 2. Angka di situ bukan menunjukkan data numerik, tapi coding, ya, untuk memudahkan input. Nah, jadi dari diskusi ini, adik-adik bisa paham bedanya antara angka yang asli hasil pengukuran, yaitu tadi apa? Berat badan, tinggi badan kan inputnya juga tetap menggunakan angka itu kan, misalkan 55 enter, 57 49 di enter. Tapi yang di bagian jenis kelamin, data aslinya kan laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika tadi mau memasukkan di SPSS harus dibuat kode. Itu berarti bukan data numerik, tetapi data kategori yang di-coding. Itu ya. Oke, silahkan sebutkan contoh yang lain. Mutiara, Aprilia, dan Ripka. Ini ada 3 kah? Silakan Mbak Mutiara, Mbak Aprilianti, atau Rika. Silakan sebutkan contoh data yang lain. Ayo, mohon direspon. Iya, Ibu. Contoh yang lain, Mbak. Tadi kan udah berat badan, tinggi badan, terus apa tadi? Eh, jenis kelamin. Jenis kelamin ya tadi, ya. Terus ada, kalau tidak salah tadi ada data aktivitas fisik, Mbak. Aktivitas fisik tadi yang dimasukkan di SPSS bentuknya apa datanya? Numerik, Ibu. Apa? Maksudnya yang dimasukkan aktivitas fisik apanya? Frekuensinya, jamnya, waktunya, atau apanya? Atau hasil penskoran? Waktunya, misalnya dia ngelakuin berapa jam gitu, Bu. Oke, berarti datanya berupa waktu ya. Waktu Ya. dimasukkan, dimasukkan di dalam SPSS misalkan 30 menit, 50 menit, 60 menit, berarti itu juga data numerik. Oke, nah terus
Tadi kalau nggak salah ada data berat badan, tinggi badan, tetapi sudah dirubah menjadi data IMT, ya, dengan rumus. Terus ketemu IMT-nya itu di hasil menghitungnya, hasilnya seperti apa? Kan IMT itu apa? Berat badan dibagi tinggi badan dalam senti kuadrat kan gitu ya. Hasil dari IMT-nya itu apa, Mbak? Angka 25, 35. Halo, yang lain silahkan direspon. Mbak Talita, Gita, Salsa, Arin. Ya, Ibu. Ya, indeks massa tubuh. Dalam bentuk angka, Ibu. Oke, kalau masih dalam bentuk angka berarti datanya Numerik. numerik. Oke. Setelah itu dibuat kategori kurus, sedang, normal, obesitas, overweight gitu enggak? Cuma angka aja, Ibu. Oke. Kalau masih angka berarti masih tetap numerik ya, tetapi bisa jadi nanti pada saat analisis itu IMT-nya mau dikategorikan sesuai dengan status kesehatan ya, kurus, normal, overweight, dan obesitas. Nah, kalau dirubah seperti itu, maka sudah dirubah menjadi data kategori. Jadi, data numerik bisa diolah, kemudian dikategorikan, berarti bisa dirubah menjadi data kategori. Ya, nanti akan ketemu kasus itu, akan ketemu kasus itu, ya. Oke, nah terkait dengan normalitas data yang berdistribusi normal yang seperti apa? Sekarang saya mau buat coret-coretan dulu ya. Apakah di layar sudah tampil bot? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Oke. Nah, data yang berdistribusi normal itu data yang kalau dibuat apa namanya distribusi itu berarti datanya nanti akan bentuknya seperti ini. Sorry. Oke, menghapusnya gimana? Ya, oke, gini aja. Ini garis lurus ya. Kemudian data itu didistribusikan nanti akan membentuk seperti ini. Nah, ini berarti datanya berdistribusi normal. Angka rata-rata akan ada di tengah. Kemudian nilai tengahnya, median juga ada di tengah. Dan modus atau yang sering muncul atau puncak dari kurva itu ada di tengah. Berarti ini adalah data berdistribusi normal. Anggap aja ini gambarnya bagus ya. Sisi kiri dan sisi kanan ini sama, berarti ini data berdistribusi normal. Contohnya, data numerik di seluruh dunia ini kalau didistribusikan akan membentuk distribusi normal. Contohnya misalkan berat badan. Berat badan itu kalau didistribusikan akan membentuk grafik seperti ini. Mungkin sebagian besar masyarakat berat badannya ada di bagian tengah. Ini rata-rata. Kalau lebih kecil dari rata-rata sebelah sini, lebih besar dari rata-rata sebelah kiri. Ada berat badan orang dewasa yang sangat kurus. Nah, sangat kurus berarti ada di posisi sini, bagian ini. Tapi hanya sedikit, mungkin hanya 1% atau 5%. Dan ada juga berat badan orang kalau didistribusikan itu di bagian ini normal, bagian ini overweight, nanti bagian sini obesitas. Nah, tapi di dunia ini hanya kejadiannya atau kasusnya, misalkan 1% atau 5% atau 10% di sini. Nah, ini berarti data berdistribusi. Contoh yang lain, misalnya IQ.
kecerdasan. Ya, IQ itu diukur dalam angka ya, skor IQ. Ya, kalau didistribusikan nanti juga akan membentuk distribusi normal seperti ini. Distribusi normal seperti ini ya. Ini rata-rata IQ rata-rata orang seluruh dunia itu ada di sini. Ya, berarti ini puncaknya di sini. Sisi kiri kurva dan sisi kanan kurva ini sama. Kita orang Indonesia kalau IQ-nya diukur apakah ada di tengah-tengah sini di daerah rata-rata atau lebih kecil sedikit di sini berarti lebih rendah dari rata-rata atau lebih besar dari rata-rata ini ada di sini. Ya, ini ada simpangannya nanti. Nah, orang-orang di seluruh dunia IQ-nya kalau didistribusikan ada yang di bagian sini. Mohon maaf, ini adalah yang IQ-nya masuk ke IQ rendah sekali, yaitu idiot. Ya, ya ada di orang di Indonesia ini idiot. Ya, gitu ya. Tapi mungkin hanya 1% atau berapa persen. Nah, berarti di sini yang ya agak kurang pandai misalkan. Di sini rata-rata. Di sini yang pandai-pandai. Nah, kemudian di sini yang IQ-nya sangat jenius. Nah, di sini yang paling banyak. Orang-orang jenius di dunia ada berapa sih? Mungkin hanya 1%. Hanya di sebagian sini saja. Nah, ini namanya distribusi normal. Ya. Terus, kalau data yang tidak berdistribusi normal yang seperti apa? Ya, data yang tidak berdistribusi normal itu yang kok dikecilkan? Siapa ini yang mengecilkan? Nah, ya kalau tidak berdistribusi normal itu biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini panjang sebelah kiri. Nah, ini lebih panjang sebelah kiri berarti ini miring ke kiri distribusinya. Ya, kok dihapus? Siapa yang menghapus? Ya, terus ada lagi yang datanya itu apa namanya miringnya sebelah kanan. Nah, gini. Nah, ini panjangnya sebelah kanan. Ini berarti distribusi miring ke kanan. Ya, kalau yang tadi distribusi miring ke kiri. Ya, oke, itu terus ini tadi ya gambarannya ya. Ini yang miring ke kanan, di sini yang miring ke kiri. Nah, kalau tadi yang normal itu rata-rata median dan modus ada di tengah-tengah nilainya sama. Tapi kalau miring ke kanan, paling atas ini paling tengah itu biasanya memang medianya itu selalu di tengah. Terus puncaknya itu modusnya ada di sebelah kiri, terus rata-ratanya tergeser di sebelah kanan. Nah, tapi yang miring ke kiri berarti rata-ratanya itu biasanya tergeser di sebelah kiri. Ini median selalu ada di tengah dan modusnya ada di sebelah kanan. Nah, mengapa bisa terjadi data tidak berdistribusi normal? Biasanya karena sampelnya terlalu sedikit atau pengambilan datanya tidak menggunakan undian atau random. Ya, tapi kalau sampelnya itu banyak, sampelnya banyak, mungkin hampir mendekati populasi dan biasanya diambil secara random, acak, maka biasanya akan membentuk distribusi normal. Nah, kita belum tahu apakah data kita ketika dikumpulkan, sudah dikumpulkan itu normal atau tidak. Nah, makanya setelah dikumpulkan, kita mau olah, kita masukkan ke SPSS, kita mau lihat nih datanya normal atau tidak normal. Berarti ada uji normalitas data. Di SPSS ada uji normalitas data. Sorry ya, pakai ini aja bisa. Oh ya, uji
normalitas data. Nah, kalau sampelnya itu lebih dari 50, sorry, kalau sampelnya lebih dari 50, maka ujinya pakai uji Kolmogorov Smirnov. Nah, ini di SPSS ada. Silahkan nanti kalau tadi udah nyoba dengan Bu Ayu, ya sudah mencoba, berarti nanti akan ketemu ini ya. Kolmogorov, Kolmogorov. Nah, terus nanti kalau sampelnya kurang dari berapa? Kurang dari 50 ya. Jika N-nya kurang dari 50, maka uji normalitas data menggunakan uji Lilia Pot. Nah, kayaknya gini, nanti saya agak lupa apa namanya pengetikannya Lilia Pot. Nah, nanti di SPSS ada. Di SPSS nanti masuknya ke analyze non parametric test, kemudian uji one sample Kolmogorov Smirnov. Nanti akan melakukan uji normalitas data seperti ini. Nah, ketika nanti sudah ada hasilnya, jika nilai P itu, nah, jika nilai P itu atau nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka datanya normal. Kalau kurang, maka tidak normal. Ya, gitu. Nah, nanti itu harus dipahami sebelum adik-adik memilih apa namanya uji statistik apakah masuk parametrik dan non parametrik ya. Kalau datanya angka, kemudian diuji normalitasnya adalah normal, maka pilih uji statistik parametrik. Kalau datanya kategori, tidak perlu diuji normalitas data, karena nggak akan mungkin bentuknya distribusinya nggak akan muncul ya, karena apa namanya kategori. Ya, termasuk tadi ya, Bu, data kategori, data apa tadi, hmm, data jenis kelamin itu tadi dimasukkan dengan angka 1212 itu kan angka. Perlu diuji normalitas data apa enggak? Tidak. Karena data itu adalah data kategori. Langsung otomatis ujinya adalah non parametrik. Nah, tapi kalau datanya adalah numerik asli misalnya masa tubuh yang datanya asli angka, kemudian diuji ternyata tidak normal, tidak berdistribusi normal, maka harus dipilih yang non parametrik. Ya, itu kuncinya ada di situ. Jadi ada silakan nanti memahami dengan baik ciri-ciri dari statistik-statistik itu. Jadi nanti nggak bingung. Aduh, data saya seperti ini normal, tidak normal, pakainya apa ya, Bu? Ya, nanti boleh sih kalau sudah mau skripsi tanya boleh, tapi mumpung ini masih belajar, belum diaplikasikan di skripsi, silahkan dipahami dengan baik ya. Tuh. Ini tadi uji normalitas data. Sorry. Kok nggak bisa? Nah, eh. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan, saya tunggu dulu. Mohon direspon, ada pertanyaan atau tidak. Cukup, Ibu. Oke, cukup. Yang lain? Cukup, Ibu. Jelas ya. Sudah bisa apa namanya? Sudah bisa dikonekkan antara penjelasan saya dengan penjelasan Bayu. Oke, sudah ya. Kalau sudah berarti saya tutup nih. Saya tutup whiteboardnya. Oke. Nah, kalau sudah jelas, saya akan sedikit mumpung masih ada waktu.
waktu 9 menit ya. Saya masuk ke sini. Sebenarnya sedikit-sedikit sudah saya sampaikan di tadi ya. Oke. Ini ada penjelasan sedikit ya nanti karena ini juga berkaitan dengan ini. Jadi biostatistik itu lebih pada pengolahan collecting data, mengelompokkan data ya di bagian statistik deskriptif ya. Kemudian nanti kita akan membedakan antara strategi untuk pengumpulan data sampel dari populasi. Mungkin ini sudah disinggung bagaimana cara pengambilan sampel oleh Bu Iza ya. Kemudian akan membedakan antara bentuk-bentuk yang berbeda pada saat pengumpulan data, apakah wawancara atau observasi atau mengukur atau mengukur ya namanya kalau kalau menanya itu ya atau mungkin anamnesa dan sebagainya itu beda. Kemudian mengidentifikasi pendekatan-pendekatan utama untuk mengorganisasi data yang sudah kita dapatkan, kemudian memahami cara pengukuran tendensi sentral itu berarti menghitung nilai min, median, modus, dan nilai variabilitas itu adalah standar deviasi, varian, nilai minimal, maksimum, dan sebagainya. Ya. Oke, ini tadi pengertian statistik deskriptif dan inferensial. Saya kira sudah pada tahu. Epidemiologi itu juga penerapannya untuk generalisasi atau membuat kesimpulan umum dari sampel. Nah, kalau lihat ini Mbak, kita ini dianggap sebagai populasi hipotetik. Pada populasi ini ada anggota yang banyak. 4 lingkaran hitam, 2 lingkaran biru, 3 segitiga biru, dan 3 segitiga hitam. Kira-kira sampel mana yang bisa mewakili karakteristik ini? Apakah sampel 1, 2, atau 3? Coba sebutkan. Irviana Ainunisa. Coba Mbak. Nggih, Bu. Mungkin yang sampel 2. Eh, kita amati ya. Kita amati. Populasi ada 4 lingkaran hitam. Nah, sebaiknya untuk bisa mewakili 4, ambil 2. Nah, berarti antara sampel 2 atau sampel 3. Nah, sekarang kita lihat lagi. Lingkaran birunya ada 2. Ya, kalau bisa salah satu yang mewakili, tidak usah dua-duanya. Nah, berarti yang ketiga. Anggota segitiga biru ada 3. Ya, bisa 2. Nah, berarti masukkan sini, masukkan sini. Jadi, di antara ini yang bisa mewakili semuanya secara proporsional adalah sampel ketiga. Nah, itu nanti perlu diaplikasikan ketika adik-adik mengambil sampel untuk apa namanya? Untuk skripsi harus dipertimbangkan itu ya. Oke, ini untuk pendekatan sampel, teknik sampling ya, ada confidence sampling, random sampling. Ini saya kira sudah dijelaskan Bu Za. Ini proses penelitian ya, bagian statistik ada di mulai collecting data, presentasi data, analisis sampai interpretasi data. Nah, ini tipe-tipe dari pengumpulan data ada yang menggunakan kuesioner, self report atau melaporkan diri sendiri keluhannya apa gitu ya. Terus bisa juga interviewer, jadi wawancara, kemudian proxy ya dengan pendekatan atau in-depth interview barangkali. Kemudian ada direct medical examination, mungkin pengukuran berat badan, tinggi badan, tekanan darah, itu berarti direct medical examination. Kemudian ada direct measurement, ya, pengukuran kadar HP, misalkan kadar kolesterol berarti mengambil darah ya, atau menggunakan administratif record itu berarti menggunakan rekam medis ya, keluhannya apa ditulis kan biasanya itu bisa juga untuk data collecting. Nah, sekarang memahami penampilan data atau penyajian data.
Ini tadi sudah saya jelaskan, data kategori, data kontinu. Data kontinu itu sama dengan data numerik, ya, umur, income, pendapatan, berat badan, tinggi badan, waktu, dan sebagainya. Yang kategori jelas ya, kategori atau keterangan. Kalau diskrit itu berarti angka, tapi angkanya utuh. Ya, misalkan ini jumlah anak dalam keluarga. Nah, itu 1, 2, 3. Nah, itu. Atau frekuensi latihan 1, 2, 3. Nah, itu pakainya diskrit. Terus ada lagi data namanya binary atau dikotomus. Berarti suatu data yang responnya hanya ada ya dan tidak. Misalkan sakit tidak sakit atau sakit sehat. Kemudian laki-laki perempuan itu termasuk dikotomus. Kemudian eh, nyeri, misalkan hanya ditulis nyeri tidak nyeri, itu berarti binary atau dikotomus. Itu juga termasuk tipe data, nanti akan menemukan jenis seperti ini. Ini contoh brain size, jadi ukur otak dan IQ ya, ditampilkan dalam ini ukuran-ukurannya ya. Mungkin kalau nanti dimasukkan SPSS, ini bisa nanti masukkan SPSS, ini contoh ya. Skala data tadi sudah, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, kemudian mengorganising atau mengelola data dan menampilkan data itu bisa menggunakan tabel frekuensi atau histogram, kemudian histogram frekuensi relatif atau poligon, atau menggunakan poligon frekuensi relatif, atau menggunakan bar chart itu tabel grafik batang, kemudian grafik lingkaran, kemudian box plot grafik dengan kotak-kotak. Nah, itu nanti akan penampilan data. Ini frekuensi tabel. Nah, ini contoh. Frekuensi tabel. Ini sebuah riset dilakukan, setelah dilakukan untuk menghitung jumlah anak dalam keluarga di suatu populasi atau masyarakat. Yang dikumpulkan ada 30 keluarga di masyarakat. Dia menyampaikan ada yang mempunyai anak 2, 2, 5, 3, 0. Kalau datanya seperti ini kan kita nggak bisa baca. Maka kita harus mengolahnya. Sehingga ada bantuan SPSS untuk mengolah data itu. Setelah kita organizing, setelah kita kelola, kita olah, kita bisa menampilkan tabel seperti ini. Yang tidak mempunyai anak ada 2 keluarga. Yang mempunyai anak 1 ada 3 keluarga. Yang sebelah kanan ini menunjukkan frekuensi atau dalam bentuk persen ya. Oke. Kemudian ini contoh usia pasien. Usia pasien. Berikut adalah data yang sudah dikumpulkan dari sebuah sampel random 30 pasien yang datang ke ruang emergensi pada klinik berkaitan dengan masalah jantung. Nah, di sini kan dikumpulkan ini usianya. Kalau dibaca seperti ini kan susah. Ini berarti data tapi belum menjadi sebuah informasi yang menarik. Nah, sehingga kita bisa menampilkan minimal tabel frekuensi seperti ini. Ya, seperti tadi. Usia sekian sampai sekian ada. Ada. Ini contoh frekuensi poligon, ini contoh tabel frekuensi, nanti ya kategori ya. Nah, ini nanti kita mengukur min median modus di pertemuan berikutnya. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, saya kira itu pengantar dari saya dan sudah banyak sekali informasi yang saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan pertemuannya di Insya Allah kalau hari Selasa jam 2, semoga tidak ada acara yang bersamaan, kita bisa masuk kelas. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.